Pemirsa, selain adanya fenomena sosial yang meresahkan masyarakat di jagat media sosial terkait dengan ruang eksploitasi melalui media sosial TikTok, ini juga terdapat fenomena bahwa kasus di Makassar ini bahwa di media sosial ataupun di website yang membahas terkait dengan kegiatan jual beli organ. Nah, kita akan masih membahas ini bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, melihat fenomena yang satu ini, kemudian bagaimana dengan langkah pemerintah khususnya Kominfo atas temuan situs dan juga media sosial yang terkait dengan indikasi kegiatan jual beli organ, Pak Dirjen? Ya, jadi untuk menjaga ruang digital, Kominfo ini punya sejumlah kebijakan, dari hulu sampai hilir. Ya, di hulu kita melakukan literasi digital. Ya, kita sejak 2020 menjalankan program Gerakan Nasional Literasi Digital. Nah, dalam Gerakan Nasional Literasi Digital ada 4 pilar yang kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, yang pertama ini terkait dengan yang kita sebut digital skill. Ya, digital skill ini keterampilan menggunakan media sosial. Kemudian di pilar kedua yang kita sebut digital ethics atau etika bermedia sosial. Dalam materi ini kita sampaikan bahwa menggunakan media sosial juga harus menjunjung tinggi etika. Sopan santunan misalnya begitu ya, sopan santun, menghormati orang yang lebih tua. Nah, yang ketiga ini yang kita sebut digital culture atau budaya berdigital. Di sini kita mengedukasi masyarakat bahwa ketika kita menggunakan media sosial, kita juga harus mempertimbangkan, melihat berdasarkan nilai-nilai budaya yang kita akui begitu, yang kita hormati, yaitu nilai agama juga, kearifan lokal, ideologi negara Pancasila ini juga kita perhatikan begitu. Nah, kemudian digital safety. Nah, ini yang terkait dengan kasus-kasus ini. Ya, digital safety itu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ada undang-undang, ada aturan, ya, ada KUHP misalnya yang bisa memberikan sanksi kalau ada pelanggaran dalam menggunakan media sosial. Ya, misalnya tadi Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Sosial misalnya. Nah, di sini kita edukasi masyarakat. Tetapi di tengah, ya, selain edukasi di tengah kita melakukan tadi down. Ya, saya sampaikan tadi ada 7 situs jual beli organ tubuh yang kita take down. Nah, kita melakukan take down dan kemudian kita melakukan kontra narasi kalau itu berupa disinformasi ya, misalnya hoax begitu, itu kita lakukan kontra narasi. Tapi dalam kasus ini kita take down konten-konten terkait dengan jual beli atau situs ya terkait jual beli organ tubuh begitu. Nah, kemudian yang di ujung ini adalah penegakan hukum. Di hilir itu penegakan hukum ya, kita laporkan ke polisi, ya polisi meminta bahan dari Kominfo misalnya, itu akan kita berikan sebagai bahan atau barang bukti. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Kominfo begitu. Ya, Kominfo melakukan gerakan nasional literasi digital ini untuk mencegah terjadinya hal ini terjadi kembali. Namun apakah ada langkah awal pula Pak Dirjen setelah melihat fenomena ini, bisakah masyarakat ini mengajukan aduan konten begitu kepada Kominfo seperti apa? Betul sekali. Jadi dalam pengawasan tadi ya, pengawasan ruang digital ya, sampai pada tindakan take out atau take down, itu kita ada 3 mekanisme juga. Yang pertama menggunakan automatic identification system. Ini sebuah sistem ataupun alat yang kita pakai yang dia secara otomatis akan mengais atau mengcrawling konten-konten negatif. Ya, cuma tadi itu konten negatif yang sudah kita definisikan ya terkait dengan terorisme, perjudian, online, kemudian pornografi, ujaran kebencian, hoax gitu. Itu sudah terdefinisikan dengan jelas ya. Tapi konten-konten yang masih kontroversial ya, belum jelas posisinya seperti apa, ya maka kita membutuhkan laporan masyarakat ya lewat aduankonten.id.
ya lewat aduankonten.id. Nah, kemudian kita juga punya Cyber Patrol. Jadi ada patroli siber yang bekerja 24 jam untuk melihat, memelototi ruang digital, dan kalau ada konten-konten yang melanggar undang-undang ya, atau disebut konten yang dilarang atau konten negatif, maka kita akan mintakan platform untuk men-take down. Ya seperti yang tadi 7 situs itu, kita kalau situs Kominfo bisa langsung men-take down. Ya kalau situs atau website atau laman ya. Tetapi kalau dia media sosial, maka kita memintakan take down ke platformnya, misalnya ke Facebook begitu. Nah, jadi kita justru mengimbau masyarakat untuk mengadu, melaporkan ke aduankonten.id, dan kemudian kita akan menindaklanjuti. Menindaklanjutinya dengan apa? Ya kalau dia sudah jelas pasti kita langsung mintakan take down. Ya begitu. Tapi kalau dia belum jelas, ya artinya seperti kasus mengemis tadi ini kan masih kontroversial ini, belum diatur secara spesifik. Ya, maka kita harus melihat, mengkaji, mendiskusikan, bertanya ke pakarnya. Ya, Kemensos memang sudah mengatakan bahwa ini pidana, ya pidana. Tetapi kita kan harus periksa seperti saya sampaikan tadi, apakah KUHP itu tadi yang dimaksudkan mengemis di hadapan umum, mengemis apakah termasuk mengemis online juga misalnya, kan begitu. Atau yang di KUHP itu cuma mengemis offline. Kemudian apakah orang yang tadi di video TikTok itu mandi lumpur misalnya termasuk mengemis? Ini kan harus kita betul-betul diskusikan. Kalau menurut dia, saya tidak mengemis, tapi saya membuat konten kreator katanya begitu kan? Kira-kira begitu. Nah ini harus betul-betul kita kaji ya supaya pemerintah tidak salah langkah begitu. Ya, menanggapi adanya fenomena bahwa jual beli organ di situs baik di website maupun di media sosial ini, Kominfo telah melakukan gerak cepat dengan memutus akses website dan media sosial tersebut, dan tentunya juga bekerja sama dengan Mabes Polri. Dan kemudian Kominfo ini juga mendorong kepada masyarakat untuk mengajukan aduan konten jika dirasa ada konten yang mengandung keresahan. Kemudian kita juga masih ingin tahu mengenai aturan dan sanksi kegiatan jual beli tubuh organ ini seperti apa, Pak Dirjen. Namun usai jeda kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Juru Bicara.